jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Mantul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Arfa Corner ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana caranya memperbaiki dinding yang retak seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dindingnya udah retak-retak. Ini dinding biasanya penyebabnya yaitu karena udah usang, udah lama juga ya teman-teman. Dan mungkin dulu pembuatan semennya atau kena getaran dari bumi juga bisa masalahnya kayak gini, retak-retak kayak gini ya teman-teman. Dan hari ini saya akan berbagi tips gimana cara mengatasinya ya, atau memperbaikinya supaya terlihat rapi lagi ya. Dan langkah yang pertama yang perlu saya siapkan satu strip brush, dan ini strip ukuran besar ya teman-teman untuk penyakiman. Dan ini jaring biasa digunakan untuk partisi ya teman-teman, atau partition. Dan di sini saya menggunakan waterproof juga merek T200 ya teman-teman. Ini ada gambarnya Licong W di sini. Ini biasa digunakan untuk waterproof karena waterproof ini sifatnya seperti karet ya teman-teman. Bila dia sudah kering, dia akan seperti getah, seperti karet ya, akan molor ya kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Dan ini bisa disapukan menggunakan brush nanti. Oke, kita lanjutin di tahap selanjutnya ya. Langkah selanjutnya yaitu harus kita sapukan dulu ya, atau dibuang dulu bagian retak-retak ini yang udah mau terkeluar. Kita keluarkan dulu ya, kita keluarkan sekali supaya nanti ketika kita sudah perbaiki dia tidak akan menjadi masalah lagi ya, karena dia sudah sebenarnya udah nggak nempel ya. Jadi yang udah mau keluar kita keluarin atau kita korek seperti ini ya teman-teman. Kita besarin sedikit cracknya. Dan selesai dibesarin, selanjutnya kita lanjutin dengan pemasangan jaringnya ya teman-teman. Kita pasang jaring dulu. Seperti ini ya teman-teman. Kita tempel-tempelin aja di bagian yang tadinya udah kita korek-korek itu ya. Tapi ini untuk yang retaknya terlihat lebih besar aja ya teman-teman. Kalau retak kecil halus seperti satu helai rambut itu biasanya saya tidak korek ya. Melihat situasi dinding juga ya teman-teman. Kalau dindingnya terlihat nggak begitu besar retaknya, nggak usah dikorek juga nggak apa-apa. Kita tempel-tempelin kayak gini aja. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman caranya. Kita tempel-tempelin aja jaringnya. Nah, nanti akan kita lanjutin dengan tahap pemberian waterproof ya teman-teman, atau pemberian gum yang tadi itu yang grey. Dan kita bisa lanjutin dengan pemberian gumnya ya teman-teman, atau getahnya ini. Kita menggunakan brush, kita oles-olesin aja di bagian yang sampai jaringnya ini tertutup ya teman-teman, karena ini juga bisa mengcover ini jaringnya ini agar tidak terkeluar ya, nantinya bisa melekat, lebih melekat di dindingnya. Dan untuk bagian yang besar mungkin kita akan ulangi 2 kali ya teman-teman, karena yang udah besar yang udah kita korek tadi ya, setelah kering dia akan meresap dan akan tenggelam ke dalam, jadi harus kita ulangi 2 kali ya.
seperti ini aja. Dan ini bisa tahan lebih lama ya teman-teman, karena dinding retak ini nggak bisa diprediksi ya teman-teman ya, karena di lain kawasan juga lain, karena getaran tanah itu nggak sama ya. Kadang kalau rumahnya itu dekat-dekat dengan area pembangunan kayak gitu, biasa ditanam piling kayak gitu, tanahnya bergetar, itu dindingnya akan menimbulkan crack ya teman-teman, retak-retak di dinding kayak gini, atau di dekat jalan raya kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman penampakannya, atau selepas pengolesan gam ya. Nah, ini bagian yang dalam tadi kita bisa ulangin 2 kali ya, selepas agak kering, supaya bagian yang kita korek-korek tadi sampai terlihat penuh ya, terisi semua dengan gam ya teman-teman, biar lebih kuat. Nah, kurang lebih kayak gini kurang lebihnya. Nah, ini sekarang sudah kering ya teman-teman, seperti ini penampakannya bila sudah kering ya. Dan ini bisa dilanjutin dengan tahap penyekiman ya. Dan untuk penyekiman di sini saya menggunakan ini ya teman-teman, kompon flexi 2-in-1 produk Malaysia ya ini. Dan ini biasa digunakan untuk gypsum ya teman-teman, atau plaster ceiling juga bisa, partition juga bisa ya ini biasanya, karena cepat kering ya ini sifatnya. Dan untuk penyekiman biasanya di sini saya lakukan 2-3 kali coating ya teman-teman. Untuk lapisan pertama kita oles-olesin sampai untuk menutup jaringnya ini, atau under waterproofnya ini kita tutup dulu, cover. Setelah ke cover nanti bisa diulangin lagi kedua dan sampai ketiga kali untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal ya. Karena biasanya sebelum melakukan pengecatan tuh kita harus menggosoknya dulu ya, atau memakai sandpaper atau diperlas, biar hasil sambungannya tuh nggak begitu terlihat atau lebih rapi nantinya. Jadi setelah dilakukan pengecatan, supaya tidak terlihat kalau dinding ini bekas tampalannya atau bekas diripeh gitu ya. Jadi artinya hasilnya lebih maksimal lagi. Dan kalau kita lakukan 3 kali coating tuh biasanya hasilnya akan lebih halus, jadi tidak perlu banyak-banyak untuk melakukan penggosokannya atau pemerlasan.
tahap pengecatannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai di sini video saya untuk hari ini, dan untuk kalian yang belum subscribe channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini lebih berkembang ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next